Dan ya, oke teman-teman, kita akan coba login di sini. Kita pastikan saja, dan untuk passwordnya adalah 123456. Oke, kita akan login. Oke, dan inilah tampilan dari dashboard adminnya teman-teman. Jadi sistem informasi aplikasi pembayaran SPP online. Oke, mantap ya teman-teman. Untuk tutorialnya simak terus. Yups. Dan di pertemuan kali ini teman-teman, kita akan bahas yaitu tentang aplikasi pembayaran SPP online ya. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita akan menuju ke codingannya. Nanti teman-teman seperti biasa untuk codingannya jika yang membutuhkan langsung download aja di link deskripsi. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan sedikit jelaskan dan akan sedikit saya review teman-teman dari codingannya sendiri. Nah, di sini kita menggunakan kode igniter ya teman-teman. Jadi kita menggunakan CI untuk kesempatan kali ini. Nanti dan untuk examnya teman-teman juga harus sesuaikan, harus exam yang terbaru yang support PHP 7 ya teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, di sini untuk nama folder codingannya sendiri saya kasih nama dengan siap bayar ya. Dan untuk database-nya juga sudah saya satu folderkan, simpan di sini dengan nama siapbayar.sql. Oke, di sini seperti biasa layaknya CI untuk strukturnya teman-teman. Di sini ada code di sini, dan di sini juga ada application ya. Yang paling penting di sini di application. Nah, di menu di folder application di sini ada config, ada controller ya teman-teman. Terus juga di sini ada model ya. Oke, dan di bawah di sini ada view-nya. Oke, kita akan buka terlebih dahulu di menu config. Ini untuk konfigurasinya teman-teman. Nah, di menu config ini sangat banyak sekali file-file, dan ini bawaan dari kode igniternya juga. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke menu config terlebih dahulu. Nah, dan untuk base URL-nya nanti teman-teman ini harus setting ya, karena kita menggunakan localhost ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk memanggilnya di sini teman-teman ketikkan saja localhost lalu / nama folder codingan. Nah, di sini ini nanti teman-teman harus sesuaikan dengan apa yang teman-teman kasih nama di nama folder codingannya ketika kita mau memanggil nanti di browsernya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya kasih nama dengan project codingannya itu siap bayar. Oke, dan kita scroll ke bawah. Nah, ini bawaan dari CI-nya teman-teman. Oke, next, dan kita masuk ke menu database. Nah, ini untuk database teman-teman. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman, ini settingan konfigurasi untuk database-nya. Nanti sini untuk hostname-nya ya, kita menggunakan localhost dan username-nya menggunakan root. Dan passwordnya kosongkan saja karena kita menggunakan Windows, kecuali kalau menggunakan Mac ya. Kalau di Mac ini harus dikasih dengan root biasanya. Oke, dan di sini untuk nama database-nya teman-teman ini sesuaikan saja dengan apa yang nanti teman-teman butuhkan. Tapi di sini saya kasih contoh dengan nama siap bayar /bayar ya. Dan untuk DB driver-nya di sini MySQLi. Dan untuk struktur ke bawahnya ini bawaan dari template-nya ya. Oke gengs, itu saja mungkin yang paling penting, tapi sedikit juga di sini nih saya akan review teman-teman. Nah, di folder system di sini. Nah, ini untuk folder system juga di sini ada core, ada database, font, helper ya, language teman-teman. Oke, kita akan masuk ke database. Nah, di sini ada DB PHP, ada DB Chess, DB driver ya. Terus juga di sini ada query, result. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang paling penting ya untuk struktur dari codingannya. Karena di sini ini lebih tepatnya ke demonya teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan kedepannya saya akan bahas apa itu kode igniter dan lain sebagainya, bagaimana kita membuat form login dan lain sebagainya ya. Tapi mungkin saya akan bahas dulu dari PHP dasar ya. Kita akan belajar PHP dasar terlebih dahulu agar nantinya kita mudah memahami untuk mempelajari kode igniter, dan mungkin setelah kode igniter kita akan menuju ke Laravel ya. Dan mungkin nanti juga kita akan bahas tentang React Native ataupun Flutter. Kita akan merujuk ke mobile ya teman-teman. Jadi kita akan menuju ke mobile apps. Tapi mungkin di sini bagi teman-teman pemula yang butuh buat tugas di sekolah dan
di perkuliahan ini sangat bagus banget nantinya untuk pembelajaran teman-teman ya. Dan ini hanya sebatas pembelajaran saja, silahkan nanti teman-teman kembangkan lagi ya, seperti itu. Dan nanti kita akan belajar bareng. Di sini saya tidak menggurui, tapi kita akan belajar bareng, kita akan sharing-sharing seperti itu. Oke, next langsung saja teman-teman. Kita akan membuat database terlebih dahulu untuk mensinkronisasikan nanti antara codingan dan databasenya. Oke, pertama-tama silahkan teman-teman hidupkan dulu examnya. Di sini dengan satu catatan, examnya yang harus support dengan PHP 7 ya, atau dengan versi exam terbaru ya, seperti itu. Oke, gengs, di sini teman-teman hidupkan saja Apache dan MySQL-nya. Untuk file Jila dan Tomcat-nya teman-teman tidak usah dihidupkan ya. Setelah teman-teman running seperti ini, maka selanjutnya kita akan coba membuat database terlebih dahulu. Kita akan masuk ke browser. Oke, teman-teman, dan di sini teman-teman ketikkan saja localhost ya. Oke, localhost di sini phpMyAdmin ya. phpMyAdmin. Oke, seperti itu. Lalu kita klik enter. Tunggu hingga prosesnya kita dibawa ke lokalnya ya, ke phpMyAdmin. Baik teman-teman, dan di sini kita buat database terlebih dahulu. Teman-teman silahkan klik baru. Ini baik di MacBook Pro atau di ya, apa namanya, di iOS ya teman-teman. Sama untuk phpMyAdmin-nya, teman-teman tinggal klik baru saja. Di sini teman-teman tinggal kasih nama dengan satu catatan, ini nanti konfigurasi yang telah tadi kita setting. Nah ini teman-teman. Nah di sini di database-nya ya. Nah ini di file database yang kita masuk ke sini teman-teman, ke application ya, lalu kita masuk ke folder config. Di folder config di sini ada file database. Nah ini, dan file database ini adanya di sini ya. Nah maka teman-teman setting di sini ya, untuk nama database-nya itu harus sama dengan apa yang kita bikin di sini. Di sini saya kasih nama dengan siap bayar ya, seperti itu. Maka kita juga untuk mempermudah kita kopikan saja ya. Oke, lalu teman-teman pastikan saja di sini untuk namanya ya. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik buat saja. Karena di sini saya sudah membuatnya, maka saya tidak akan membuatnya lagi, seperti itu ya. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal impor, di mana teman-teman menyimpan si folder codingannya. Oke, kita akan pilih file. Biasanya teman-teman nanti kalau sudah teman-teman download untuk file codingannya, teman-teman masuk ke local disk C ya. Masuk ke local disk C, di mana teman-teman menginstalkan examnya, lalu teman-teman masuk ke folder exam dan masuk ke htdocs atau ke folder htdoc. Di sini kita klik saja dan kita masuk ke folder codingannya, yaitu siap bayar. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini siap bayar. Kita klik saja. Karena di sini untuk database-nya saya simpan satu folder dengan folder siap bayar, teman-teman tinggal buka saja, lalu teman-teman tinggal klik untuk siap bayar.sql ini. Lalu teman-teman nanti tinggal klik open ya. Karena di sini saya sudah membuatnya, maka saya tidak akan membuatnya lagi. Dan langkah selanjutnya teman-teman tinggal install saja atau tinggal import si database-nya yang telah dibuat dengan cara klik kirim di sini ya, seperti itu. Atau klik go kalau misalkan phpMyAdmin-nya berbahasa Inggris. Oke, paham ya? Next, kita akan coba buka terlebih dahulu dari dari database-nya sendiri, teman-teman di sini yaitu siap bayar. Kita akan buka. Oke, gengs. Dan inilah tabel-tabel yang ada di dalam siap bayar ya. Di sini ada data siswa, ada iuran, kelas, ada kurikulum, transaksi, user. Nanti juga kita akan belajar mencoba menambahkan menu ya, menu apa saja yang dibutuhkan di dalam sebuah sistemnya. Oke, teman-teman, di sini ada user akses menu, user role. Di sini ada user submenu, ada user token dan wali kelas ya. Nah, kita akan coba buka di folder di tabel user. Oke, ini tabel user nantinya untuk akses login untuk ke websitenya, seperti itu ya. Oke, paham ya? Next, kita akan langsung saja coba mengcompile si folder project codingan ini teman-teman ya. Oke, kita akan rapikan terlebih dahulu. Nah ini untuk nama folder codingannya yaitu dengan nama siap bayar ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke browsernya, teman-teman. Kita new tab saja di sini, lalu teman-teman di sini tinggal ketikkan saja localhost ya. Nah ini, lalu slash nama folder codingan yaitu siap bayar.
Langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik enter saja. Oke, dan kita akan dibawa ke halaman dashboard adminnya atau form login ya teman-teman ya. Nanti kalau setelah kita login akan kita dibawa ke dashboard adminnya. Dan untuk dashboard adminnya juga kita menggunakan Bootstrap ya teman-teman, versi 4 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kalau untuk pembelajaran, nah ini jadi kita menggunakan template ini teman-teman dari Bootstrap, yaitu SB Admin 2 ya. Di sini SB Admin 2. Jadi teman-teman nanti untuk pembelajaran bisa mendownloadnya ini dari, bisa teman-teman kunjungi saja situsnya, itu nah ini ya, temastarbootstrap.com. Jadi kita menggunakan SB Admin 2, atau biasanya kita menggunakan admin LTE ya teman-teman. Tapi sekarang menurut saya itu bebas sebenarnya, tapi di sini kita menggunakan SB Admin 2 ya, seperti itu. Ini nanti bisa, oke, di sini saya akan sedikit review juga ya teman-teman dari SB Admin 2. Ini sangat lengkap sekali teman-teman. Oke, kita akan masuk ke page ya. Nah ini sebenarnya masih dummy, nanti kita bisa coding ya. Karena dengan adanya template ini, jadi kita tidak usah ngoding dari awal ya, seperti itu. Jadi itu menghemat waktu untuk kita pengkodingan ya teman-teman. Nah di sini layout, terus juga di sini ada komponen ya. Nah ini sangat banyak sekali teman-teman. Jadi nanti kita bisa sesuaikan saja, kita bisa coding dengan yang apa namanya, dengan sistem yang kita butuhkan, seperti itu. Misalkan kita masuk ke dashboard ya ini, atau kita masuk ke SB adminnya, lalu kita masuk ke default SB admin. Nah ini menu default dari SB admin. Jadi intinya kita menggunakan template-nya dari SB admin 2 ya, seperti itu. Oke, langsung saja next, kita kembali lagi teman-teman ke halaman login. Nah ini ya, kita akan langsung saja di sini coba login. Oke, kita kembali lagi ke PHP admin. Tadi kita sudah masuk ke di sini, yaitu siap bayar teman-teman. Dan kita masuk ke menu user. Nah di sini ke tabel user, sorry. Dan di sini biar teman-teman mudah, kopikan saja di sini ya untuk username dan passwordnya, karena di sini kita menggunakan email teman-teman, jadi harus menggunakan email. Nah ini teman-teman, contohnya example@gmail.com. Jadi kita untuk username-nya menggunakan email ya. Jadi teman-teman kopikan saja yang ini ya. Oke, kita akan kopikan saja untuk mempermudah. Kita Ctrl C dan kita kembali lagi. Oke, dan kita kembali. Nah, pastikan saja di sini. Dan untuk passwordnya yaitu 1 sampai 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, langkah selanjutnya kita klik login. Oke teman-teman, dan inilah tampilan dari dashboard adminnya ya. Nah ini kita menggunakan tadi template SB admin 2 ya. Ini tidak jauh beda teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, di sini saya akan review teman-teman menu-menu apa saja dan kegunaannya yang ada di aplikasi sistem informasi pembayaran SPP secara online. Oke, next di sini ada menu dashboard, di sini ada menu master, di sini ada data siswa, tambah siswa, transaksi, wali kelas, profile, edit profile di sini ya. Di sini juga kita bisa merubah passwordnya. Oke, next di halaman body di sini ada e-learning ya, teman-teman. Di sini ini emang masih bawaan dari template-nya, teman-teman. Jadi bisa kita cetak nanti untuk halaman ininya. Oke, langsung saja kita akan coba masuk ke menu master di sini. Oke. Nah, inilah untuk menu master, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa tabel, jumlah pembayaran lunas, untuk pembayaran bulanan, ini tahun dan actionnya. Nah, misalkan di sini jumlah pembayaran bulanan 600.000, untuk pembayaran bulanannya misalkan bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Kita di sini bisa input data kurikulum ya. Terus di sini namanya, tahunnya tahun berapa, semesternya misalkan ganjil ataupun genap. Dan kita juga di sini bisa menginput nama kelas, kurikulum, semester, tahun ya. Oke, mantap ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau misal mau menambahkan, teman-teman tinggal klik saja input data iuran. Misalkan ini untuk tabel iuran ya. Kita klik. Oke, dan di sini teman-teman tinggal isikan saja untuk data-datanya. Misalkan ini pilih bulan. Nah, di sini bulannya tinggal pilih, terus jumlah bayarnya berapa, tahunnya berapa, lalu teman-teman klik simpan saja. Mantap ya.
Oke, next kita akan masuk ke menu data siswa. Kita klik saja. Oke, gengs, dan inilah tampilan dari menu data siswa ya, teman-teman. Misalkan di sini kita akan tambahkan data siswa ya. Oke, di sini nomor induknya teman-teman misalkan isi ya, ini sembarangan saja, kita random. Nomor nicknya misalkan ya kita isi saja, teman-teman, seperti itu. Terus nama siswanya misalkan di sini Bayu Tutor ya. Oke, dan jenis kelaminnya laki-laki, lalu misalkan kelasnya pilih saja di sini sesuai kelasnya. Oke, terus nama ayahnya misalkan Bill Gates ya, seperti itu. Misalkan. Oke. Oke. Terus juga nama ibu misalkan di sini ya. Random saja lah ya, seperti itu. Terus alamatnya misalkan di sini Jakarta. Oke. Lalu kita klik simpan. Nah, dan nanti akan terinputkan di sini, teman-teman. Nah, ini Bayu Tutor ya, sudah diinputkan. Untuk jenis kelaminnya laki-laki, nicknya ini, terus kelasnya ini ya, kelas 7-1 ya, teman-teman. Di sini untuk input transaksi siswanya, di sini detail, edit dan delete. Mantap ya. Oke, teman-teman, dan kita akan coba masuk ke menu wali kelas ya. Kita klik saja. Oke, nah di sini teman-teman ini untuk wali kelasnya, teman-teman. Di sini ada nama kelas binaan, terus username wali kelas di sini ya. Nanti bisa tambahkan saja. Nah, di sini misalkan nama wali kelas kita kasih nama Bayu Tutor juga. Misalkan ininya emailnya Bayu Tutor ya, misalkan kelasnya binaannya misalkan kelas 5 saja misalkan ya. Oke, teman-teman, dan nanti teman-teman tinggal klik simpan saja ya, seperti itu. Oke, next langsung saja di sini kita akan masuk ke my profile di sini. Dan inilah untuk profile kita sebagai admin nantinya ya, kita bisa isikan di sini, teman-teman. Di sini ada namanya, terus email ya. Kita juga bisa menambahkan gambar ya, foto di sini, image seperti itu. Misalkan mau mengedit profile di sini, teman-teman tinggal edit saja. Dan di sini untuk merubah password, dan di menu selanjutnya adalah ada menu logout. Jadi untuk keluar dari si aplikasinya. Oke, kita akan kembali lagi ke dashboard, teman-teman. Oke, teman-teman, dan di pertemuan kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, like, comment, share juga ke teman-teman yang lainnya, agar apa yang kita tahu orang lain pun tahu. Ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya.